Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Greystone Channel di mana kita akan bisa mendapatkan informasi soal dunia kripto. Jadi kalau teman-teman suka kripto, teman-teman baru masuk ke pasar kripto, nggak ada salahnya teman-teman subscribe channel ini. Karena di channel ini teman-teman akan mendapatkan dua segmen sekaligus teman-teman setiap paginya. Aku akan update untuk news dan juga pergerakan dari market khususnya market Bitcoin. Dan setelah itu kita ada segmen analisa kripto di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Udah banyak banget yang request. Thank you so much. Hari ini kita akan bahas untuk GLM atau Golem. Sama satu lagi kita akan bahas utility C Journal atau UCJL. Kita akan ulas pertama dari Golem ya. Hari ini Golem diperdagangkan di kisaran level Rp3.600. Marketnya mengalami penurunan 0,6% dengan volume perdagangan turun drastis sekitar 44%. Kalau kita perhatikan dari Golem ini adalah sebuah project yang dibuat atau dipimpin oleh Golem Factory. Jaringannya diluncurkan di mainnet tanggal 10 April 2018. Jaringan Golem adalah komputasi desentralisasi, sebuah cara baru untuk mendistribusikan daya komputasi yang berlebihan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan permintaan. Waduh, apa tuh maksudnya? Kalau kita lihat dari informasi yang lebih clear, teman-teman, nah ini adalah website resminya ya, www.golem.network. Create, compute, and earn. Kalau kita lihat sih dari informasinya di sini, kita pakai websitenya Indodax. Golem ini adalah token dari Ethereum, dari blockchainnya Ethereum yang memungkinkan pengguna membayar atau menerima pembayaran untuk sumber daya melalui protokol Golem. Protokol ini bertujuan untuk memungkinkan peserta dalam jaringan untuk meminjamkan kekuatan pemrosesan cadangan komputer mereka kepada orang lain. Golem ini pertama kali dirilis di Swiss tahun 2016 oleh Julian Zawistowski, Andrei Regulski, namanya susah-susah ya pokoknya itulah teman-teman. Ide untuk Golem ini pertama kalinya dipresentasikan selama DevCon pada November 2014. Platform terdesentralisasi ini dimaksudkan untuk menjadi lingkungan bebas, proksi, dan juga tahan sensor pertama untuk proyek insentif komputer di dunia. Proyeknya agak ribet ya teman-teman, tapi apakah proyek Golem ini menarik atau enggak? Kalau kita lihat dari skor Certic-nya sendiri, dia punya beberapa kelemahan. Ada di fundamental health sama code security-nya. Sementara dari operational resilience, governance rank, community trust, sampai market stability itu dapat poin 9 ke atas. Jadi bisa dibilang kekuatan mereka ada di beberapa poin tersebut. Mereka cuma dapat rating triple B dari Certic, teman-teman. Tidak terlalu buruk, tapi belum belum yang jadi yang terbaik ya. Itu dari Golem. Dari Twitter mereka cukup aktif teman-teman. Mereka ada di komunitas Discord ya, di ini mereka promosikan juga. Kemudian kalau kita lihat dari kolaborasinya, ini mereka sempat disponsori oleh Meet Meet.js. Tanggal 30 November nanti ini akan ada event. By the way, video ini dibuat tanggal 28 November. Jadi beberapa hari ke depan ini bakalan ada event. Kemudian ini juga mereka ada kolaborasi sama Ray, teman-teman. Project Ray, kemudian mereka ada kegiatan Summit di Portugal, Web Summit ya. Jadi beberapa kegiatan itu yang dilakukan oleh Golem Network sendiri. Jujur saya pribadi agak kurang bisa masuk nih, maksud dari project ini tuh apa, karena komputasi yang dimaksud itu mungkin berhubungan sekali sama hal-hal teknis ya. By the way, teman-teman, mari kita lihat dari mereka punya maksimum supply dulu ya. Maksimum supply dari Golem ini ada di 1 miliar GLM dengan supply yang beredar sudah 100%. Artinya sudah maksimal, teman-teman. Tidak bisa di-create lagi. Tidak ada token yang baru lagi. Dari pasarnya sendiri, dia sudah listing di Binance, Coinbase, KuCoin, kemudian Gate.io, dan lain sebagainya. Lalu dari segi pergerakan chart, namanya juga Golem ya. Golem itu tangguh teman-teman, tanker, pertahanannya kuat.
Dan pergerakan harga GLM token dari 2021 sampai sekarang itu flat sideways. Luar biasa ya teman-teman, anti bear market sepertinya ini. Kalau kita lihat dari pergerakannya, overall level support yang sangat kuat itu ada di kisaran 0,18 dan sekarang harganya hanya di kisaran 0,23. Sebentar lagi dia bakalan nyentuh level support terkuatnya di 0,18. Teman-teman kalau nanti ada diskon bisa di planningkan di level-level tersebut, sepertinya layak untuk dijadikan ajang untuk yang mau spekulasi. Kalau kita perhatikan dari beberapa kenaikan, Golem ini lumayan ekstrim, naik bisa sekitar 100 sampai 200% sekali ngepump. Artinya token ini itu punya kebiasaan yang seperti itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman hold jangka panjang, kemungkinan kalian tidak akan mendapatkan pertumbuhan dari aset. Karena apa? Karena secara jangka panjang dia itu geraknya sideways, datar, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman mau masuk ke project ini, make sure teman-teman kalau udah cuan jangka pendek ya udah teman-teman sell aja. Karena kalau kita lihat dari riwayatnya sendiri dia punya history yang datar seperti ini. Kalau kita perhatikan dari area resistance ini bermacam-macam, sebenarnya tidak ada resistance yang pasti ya. Cuman di sini kalau kita temukan ada beberapa spike yang cukup sering terjadi. Bisa diperhatikan di kisaran 0,5 dolar. Itu bisa menjadi momentum untuk resistensi yang cukup kuat untuk GLM. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang masuk project ini, cuan 200%, saya rasa udah cukup buat exit teman-teman. Nggak ada yang perlu terlalu dipikirkan, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari pergerakan koinnya ini juga nggak kemana-mana sebenarnya ya. Dia hanya bergerak flat kalau jangka panjang, tapi jangka pendek dia itu pump and dump. Volume perdagangan kecil banget di GLM ini kalau kita pakai OKX. Dari smart money belakangan memang mengalami peningkatan. Tapi ini udah mulai berangsur-angsur mengalami penurunan kalau kalian perhatikan di time frame yang lebih kecil. Nah, ini udah mulai kosong nih smart money-nya, teman-teman. Jadi gitu sih paling buat GLM. Next kita akan bahas satu koin lagi. Ini dari utility si Journal. Ini harganya hari ini meningkat ya, teman-teman. Sedikit kenaikan lah di perdagangan hari ini, dan kalau kita lihat dari awal dia listing itu di September tanggal 3 2023, harganya hari ini sudah meningkat sekitar 185%. Kalau kita ukur dari pertama kali dia listing sampai sekarang itu udah mengalami kenaikan 185%. Hari ini harganya ada di kisaran 34,5 ribu rupiah. Pasarnya sendiri sangat minim, ada di Indodax. Kemudian koin TR Pro. Waduh, ini teman-teman yang minta request ini pasti pakai exchange Indodax ya. Kalau kita lihat informasi dari project ini tuh apa sih? Mereka itu bikin apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita lihat dari sini teman-teman, si jurnal ini berkomitmen untuk membangun platform jurnalisme terdesentralisasi di mana siapapun bisa menjadi penerbit. Hal ini memungkinkan para profesional media untuk beroperasi secara independen dari platform dan juga modal media tradisional untuk mempublikasikan berita. Oh, jadi ini adalah platform untuk kita mempublikasikan berita, teman-teman. Siapa saja bisa jadi jurnalis di platform ini. Menurut saya ide dari project ini tuh keren ya. Idenya keren banget. Dia bikin ya semacam kesempatan lah buat platform buat orang-orang bisa menjadi jurnalis sendiri, teman-teman. Tentunya isi dari beritanya sendiri itu harus kita pikirkan nih siapa yang memverifikasinya, karena kan biasanya kalau dalam bidang jurnalisme ya tentu saja harus ada pihak yang bisa bertanggung jawab terhadap berita-berita atau media yang disampaikan, teman-teman. Ya, kalau di sini kita nggak tahu nih filternya apa, apakah nanti bakalan ada yang ngecek gitu, apakah komunitasnya yang bakalan berkesempatan untuk menjadi auditor. Nah, kita belum tahu sampai ke sana. Kalau kita lihat dari websitenya sendiri, ya ini adalah projectnya teman-teman, di mana kita bisa menjadi jurnalis di sini. Nanti setiap publikasi berita yang kita berikan itu kita akan dapat semacam reward ya, semacam reward. Ini adalah tokenomicnya sendiri. Dari tokennya itu dipegang besar oleh community operational
dia punya sampai 20%, terus juga ada core development, ini bagi mereka yang developing projectnya, itu ada 10%, kemudian juga ada early contributor, ini untuk kontributor awal, termasuk orang-orang investor yang berinvestasi awal pada project ini, kemudian juga ada ecological construction, ini aku kurang tahu maksudnya apa, terus juga ada community treasury, nah ini bagi mereka yang teman-teman jurnalis nih, yang pengen dapetin cuan, bisa posting berita dan dapetin reward teman-teman. Itu alokasinya sangat besar sampai 40%. Ya itu ya, release RR to earn. Nah, itu project yang mereka sedang bangun. Menurut saya sih dari sini kita sudah bisa mendapatkan gambaran umumnya ya sama project ini. Apakah menarik atau enggak? Menurut saya sih ini ide yang menarik. Cuman eksekusinya nanti bagaimana itu akan menentukan dari project ini. Ini project masih cukup baru. Dia baru listing di apa namanya Indodax aja ya teman-teman. Secara pergerakan harga belakangan sih sudah mengalami kenaikan lumayan signifikan. Dari volume perdagangannya nggak terlalu banyak. Jadi untuk likuiditas saya rasa koin ini perlu untuk ditingkatkan lagi guys. Karena kalau dia hanya listing di Indodax, ya pergerakan chartnya kayak gini. Sangat sulit untuk kita tahu kemana arah ke depannya. Volumenya juga rendah sehingga memperdagangkan token ini juga akan membutuhkan waktu. Gitu sih teman-teman. Paling yang aku jadiin salah satu tekanan apa ya garis bawah teman-teman itu adalah di bagian holdernya. Kalau kalian kunjungi BSC Scan, teman-teman bisa lihat nih jumlah holder mayoritas dari project ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 wallet yang pegang 90% asetnya. Dan ini sepertinya belum mengalami distribusi sama sekali. Belum ada penjualan sama sekali sejak bulan Maret kemarin. Jadi semacam tokennya itu ditahan di satu wallet. Satu wallet ini punya kepemilikan sekitar 10% dari total yang beredar ya. Dan yang gerak itu cuma yang ini aja teman-teman. Baru ada distribusi sekitar 9,9%. Nah itu sih, tapi ini sudah mulai ada distribusi barang sebenarnya. Jadi volume dari token ini sangat-sangat kecil. Saya rasa developernya harus benar-benar mau untuk mendevelop projectnya teman-teman. Karena kalau enggak, ya kayak gini, teman-teman satu wallet itu cuma punya sekitar 13.000. Ada yang punya 160 koin teman-teman. Ini udah masuk di apa namanya di sini di BSC Scan. Bahkan ada yang punya 15, ada yang punya 10, punya 1 teman-teman. Ini udah juga masuk. Jadi ya itulah project ini masih butuh untuk di develop. Saya rasa nggak bisa komen banyak. Kalau teman-teman masuk ke token ini, kita nggak bisa jamin apakah bakalan profit atau enggak. Tapi overall menurut saya idenya menarik. Tapi kalau eksekusinya nanti dia hanya bertahan di satu exchange, apalagi nanti market sudah bull run, orang-orang juga akan muak teman-teman melihat pergerakan koin yang nggak kemana-mana. Karena mereka ya likuiditasnya aja cenderung kecil. Gitu sih paling. Kalau dia bisa listing di banyak exchange kan enak ya, transaksinya makin banyak, makin rame, otomatis itu juga bisa mempengaruhi pergerakan harga ke depannya juga. Kalau untuk sekarang sih saya no comment lah buat pergerakan chartnya. Overall sekarang udah naik ya syukur. Tapi kalau masa depan akan naik terus, saya rasa itu butuh untuk dilihat gimana perkembangan dari developing project ini. Jadi paling gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada konten mau dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Gitu aja guys, akhir kata saya Andri, makasih.